Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami untuk kami dengarkan setiap saat. Tolonglah kami Roh Kudus, ketika kami mendengarkan firman-Mu, seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh terarah, supaya melalui firman-Mu kami semakin dicerahkan dan kehidupan kami semakin dibentuk. Tolonglah kami Tuhan, untuk memahaminya dengan baik dan dituntun di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 26 September 2020. Nilai hidup yang benar tak akan pernah mati. Saudaraku, sehebat dan sekuat apapun manusia, kehidupannya pastilah terbatas di dunia, karena akan tiba pada realitas yang namanya kematian. Namun, kebenaran yang telah dihidupinya tidak akan pernah mati. Di Athena, negara Yunani, pernah hidup ahli pikir bernama Sokrates. Dia selalu menjelajahi lorong dan kota di Athena, berjalan bersama dengan muridnya, bersoal jawab tentang kebenaran. Dan perlahan-lahan Sokrates membimbing mereka menemukan kebenaran itu. Ia sangat dicintai oleh para muridnya. Namun sebaliknya, ia sangat dibenci oleh golongan petahlida. Golongan ini lebih menonjolkan kecakapan atau kefasihan berbicara daripada melakukan kebenaran. Yang dibicarakan adalah bagaimana mereka untuk menang dalam perdebatan. Mereka selalu mencari jalan untuk menjatuhkan Sokrates. Dan benar bahwa golongan petahlida ini menangkap Sokrates dan mengajukannya ke pengadilan di Athena dengan tuduhan bahwa ia telah menghina dewa-dewi dengan ajaran-ajaran yang baru. Sokrates membuat pembelaan di depan pengadilan, namun hakim memutuskan bahwa golongan petahlida lah yang menang. Sokrates dihukum mati dengan disuruh minum racun. Murid-murid membujuk untuk melarikan diri, namun ia tidak mau lari, agar sejarah tidak mencatatnya sebagai seorang pecundang atau sebagai seorang pengecut. Sokrates telah hidup untuk kebenaran, ia pun mati demi kebenaran. Olehnya itu, dia minum racun dengan tersenyum. Pada akhirnya, Sokrates mati sebagai pahlawan kebenaran. Namun cahaya kebenaran yang dinyalakan di hati para muridnya tidak akan pernah padam. Para muridnya meneruskan dan mengembangkan ajaran Sokrates, dan kemudian banyak dipedomani dan banyak mengubahkan kehidupan di dunia barat. Saudara-saudaraku, jika benih gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan kehidupan yang lebih banyak. Ia akan berguna bagi manusia saat setelah ia menghancurkan dirinya. Manusia baru berguna bagi orang lain jika ia merelakan dirinya berkorban bagi mereka. Saudara-saudara, bukankah seorang Kristen yang adalah seorang pengikut Tuhan Yesus bukan seorang tukang obat, bukan seorang pembual, bukan seorang yang senantiasa dengan janji-janji yang diberikan, bukan seorang manusia yang teoritis yang hanya bertabur janji namun tidak dipenuhinya. Yang Tuhan Yesus harapkan dari seorang Kristen adalah manusia yang praktis, manusia yang bisa menjadi model, menjadi teladan, karena apa yang diajarkan cocok dengan apa yang diperbuatnya. Seorang Kristen yang adalah pengikut Kristus mampu memadukan
antara kata dan perbuatan dalam hidup yang konkret, atau apa yang dipikirkan, dikatakan, dilakukannya dalam harmoni, dan itulah iman. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus anak tukang kayu dari Galilea, ia bergaul dengan rakyat jelata. Dia bergaul dengan masyarakat yang dipandang rendah, yang dianggap sampah di masyarakat. Karena itu diikuti oleh begitu banyak orang. Tetapi sebaliknya, ia justru dibenci oleh pemimpin agama Yahudi, yaitu orang Farisi yang mengaku saleh. Tukang kayu dari Galilea itu akhirnya ditangkap, dihukum secara sadis. Ia mati karena pengabdiannya kepada Allah dan kepada manusia. Namun demikian, ajarannya, semangat hidupnya yang telah ia berikan kepada murid-muridnya tidak akan pernah padam. Semangat inilah yang telah menghasilkan saksi-saksi kebenaran sepanjang masa. Karena itu, saudara-saudaraku, agama Kristen adalah bukan sekedar organisasi, melainkan sebuah semangat yang dinyatakan di atas dasar cinta kasih, persaudaraan, dan pengabdian. Apa yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus ini, biarlah juga jadi semangat dalam diri kita, di mana hidup kita juga bisa memberikan nilai atau makna bagi orang lain. Saudara, nilai sebuah kebenaran yang telah melekat dalam diri kita, yang diperkatakan dan kita lakukan, percayalah bahwa itu tidak akan pernah padam, karena ia memiliki nilai yang kekal. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kehidupan kami ini ada hanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam kesadaran itu, dalam potensi masing-masing, kami terus memberikan nilai kepada kehidupan kami. Dengan demikian kehidupan kami akan bermakna bagi orang lain. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang membahayakan kehidupan jiwa kami. Ampuni kami Tuhan. Dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.